Ada 12 orang di room ini. 12 Iya, berarti peserta 11 atau Iya, ada Pak. oh 11 orang pesertanya ya. Satu belum masuk. Berarti 12 dengan saya. Baik, sudah ada akses untuk record? Siap, sudah di record. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam sehat. Bapak Ibu, teman-teman peserta Latsar angkatan 96 Kabupaten Bool yang saya banggakan. Hari ini sesi pertama saya terjadwal untuk menyampaikan materi pendalaman dan penguatan agenda 3. Pendalaman dan penguatan agenda 3. Siapa yang tahu apa nama agenda 3? Izin Pak, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Bagus, Ibu Salvia, bagus. Nah. Kalau agenda 1 apa namanya? Sikap perilaku bela negara, Pak. Sikap perilaku bela negara, bagus. Kalau agenda 2? Nilai-nilai dasar PNS, Pak. Ya, mantap. Jadi jangan nanti khawatir saya Ibu Kaban tanya, apa nama agenda 3? Tidak ada yang tahu. Apa nama agenda 1? Semua bingung. Nah, artinya apa? Kalau bungkusannya kita tidak tahu, itu mengirim pesan kepada penguji, kita sangat ragu tentang isinya. Karena pesannya saja, bungkusannya saja, kemasannya saja kita tidak kenal. Nah, hari ini kita bicara kedudukan dan peran. Mana yang benar? Peran dan kedudukan atau kedudukan dan peran? Seringkali kita mendengar orang bicara di mana-mana kedudukan dan peran. Ada juga yang ngomong peran dan kedudukan. Peran dan kedudukan generasi muda sangat menentukan. Yang benar itu yang mana? Kedudukan dan peran atau peran dan kedudukan? Kedudukan dan peran, Pak. Alasannya? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kedudukan kita, kemudian selanjutnya kita harus mengetahui apa peran. Nah, jadi peran itu lahir karena ada kedudukan. Nah gitu ya. Tidak mungkin ada peran orang kalau tidak jelas kedudukannya. Apa kedudukannya? Oh, tokoh agama. Sudah ketahuan perannya. Pasti dia memerankan ini dan ini dan ini. Komio di sini apa kedudukannya? Saya satpam, Pak. Kita sudah tahu perannya itu. Seperti apa perannya satpam? Jadi kita tidak boleh tergiring karena orang banyak menggunakan istilah peran dan kedudukan, kita juga ikut-ikut. Harus kita pahami apa yang kita sampaikan ini. Sama dengan di beberapa kesempatan seringkali kita mendengar orang menyebut tusi, tugas dan fungsi. Di mana-mana kita mendengar itu. Lazim. Bahkan ada yang memberi kepanjangan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Disingkat menjadi tusi, tugas dan fungsi. Yang benar itu tugas dan fungsi atau fungsi dan tugas? Mana yang benar itu? Coba baca Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang benar itu fungsi dan tugas. Meskipun tidak akrab di telinga kita. Paling sering kita ngomong tugas dan fungsi, karena ikut-ikutan. Ikut-ikut orang lain karena itu populer ya, kita populerkan juga. Sebenarnya yang benar fungsi dan tugas. Cuma di mana-mana sudah terlanjur kita menyebutnya tusi, tugas dan fungsi.
Tugas itu lahir karena ada fungsi. Fungsi duluan baru ada tugas. Fungsinya Komio di sini apa? Saya pengaman, Pak. Sudah ketahuan tugasnya itu. Fungsi Komio di sini sebagai apa? Saya ketua angkatan, Pak. Dari fungsi itu ketahuan tugasnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, selaku aparatur. Aparatur itu apa ya? Apa aparatur itu? Aparatur. Apa itu aparatur? Aparat yang berada dalam struktur. Aparatur. Struktur apa? Struktur negara. Nah, kita ini aparatur. Nah, sebagai aparatur, seharusnya kita lebih wawasan, lebih apa daripada orang yang kita layani. Sehingga orang tidak bingung. Mulai dari statement, kemudian tata cara melayani, dan seterusnya. Baik, hari ini kita bicara kedudukan dan peran. Supaya pembicaraan ini lebih terarah, izinkan saya share screen dulu. Wah. Ini ada gejala, ini signal mau terganggu. Lama sekali baru keluar. Baik, teman-teman, kita bicara pendalaman dan penguatan. Coba kita lihat itu WiFi itu bermasalah tidak? Tidak. Tes, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oh, Siap, gitu ya, kedengaran, Pak. Tapi ini bagaimana ini caranya ini? Kedengaran suara tapi kalau kayak televisi rusak, ada gambar, ada suara, tiada gambar. Saya kembali dulu anunya. Kayaknya ini bermasalah ini. Saya stop share saja dulu ya. Kasih normal dulu baru. Begini aja ya. Sudah mulai normal tadi. Saya ulangi. Mudah-mudahan ini sudah. Nah, kalau saya slideshow ini hilang lagi Bapak dan Ibu. Baik, pendalaman dan penguatan. Ada guru di sini? Siapa? Oh, ada ya. Teman-teman guru ini paling tahu itu. Ada teori yang top dulu dipelajari di dasar-dasar ilmu kependidikan. Teori itu disebut taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu menguraikan kemampuan orang menangkap pembelajaran. Jadi kemampuan peserta didik, kalau di pendidikan formal ya, dalam rangka menyerap pembelajaran. Nah, beliau dalam teori taksonomi Bloom itu membuat strata, tingkatan-tingkatan. Kemampuan terendah itu memahami.
Yang kedua mengingat. Itu yang terendah. Nah, olehnya materi ini disebut pendalaman dan penguatan. Pendalaman dan penguatan itu tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar memahami dan mengingat. Gitu ya. Nah, blended ini diasumsikan Bapak dan Ibu sudah memahami dan mengingat. Sudah selesai proses itu. Di mana proses itu didapatkan di MOOC. Selama 16 hari. Nah, disitulah proses memahami dan mengingat itu. Jadi di materi yang berikutnya, yang hari ini, kita masuk pada tahapan pendalaman dan penguatan. Dia naik kelas. Olehnya itu tidak ada lagi materi, yaitu ialah sebagai berikut, yakni sudah tidak ada. Karena itu memahami. Jadi memahami itu cukup membaca. Di MOOC 16 hari itu tujuannya itu. Dalam rangka teman-teman bisa memahami dan mengingat. Apa itu akuntabilitas, apa itu nilai dasar bela negara, apa itu kedudukan dan peran, apa itu isu kontemporer, apa itu manajemen ASN. Kalau hanya pertanyaan apa, sudah selesai. Sudah selesai. Kenapa? Karena 16 hari di MOOC, bukan waktu yang singkat. Olehnya hari ini kita tidak lagi soal itu. Karena ini pendalaman dan penguatan, maka materinya analisis dan penerapan. Analisis dan penerapan. Analisis itu dalam rangka mendalami. Penerapan dalam rangka menguatkan. Begitu menurut teorinya taksonomi Bloom. Dan itu yang dipakai oleh lembaga administrasi negara dalam rangka menciptakan blended. Yang hari ini kita praktekkan. Itu dasar pemikirannya, Bapak. Jadi dasar pemikirannya itu sehingga diawali dengan MOOC. Semua materi sudah ada di sana, Bapak. Tinggal ada waktu, akses, baca, selesai memahami dan mengingat. Sudah tidak lagi kita putar-putar di situ. Kalau kita memulai lagi dengan memahami mengingat, satu kali pertemuan begini paling sedikit 9 jam pembelajaran, paling sedikit. Tidak jarang 12 jam pembelajaran. Mulai setengah 8, 9.45 istirahat 15 menit, snack pagi. Masuk lagi. 12.15 isoma 1 jam. Masuk lagi. Jam 3.15 istirahat sore, snack sore. Masuk lagi sampai dengan jam 5.45. Itu dalam rangka menanamkan pemahaman supaya orang paham. Diulang-ulang. Nah sekarang kita tinggalkan itu. Kita serahkan kepada kemampuan Bapak dan Ibu mengakses MOOC dan keseriusan membaca modul. Maka kita anggap selesai sudah pemahaman. Tidak ada lagi materi yang bersifat memahami. Tinggal bagaimana menganalisis dalam rangka mendalami. Kemudian bagaimana mengkonstruksi dia dalam penerapan. Meskipun kita belum terapkan di lapangan, tetapi bisa konstruksi di pemikiran, begini bentuk penerapannya. Untuk apa itu penguatan? Jadi pendalaman itu instrumennya analisis. Atau analisis itu berujung pada pendalaman. Praktek berujung pada penguatan. Hanya materi ini disebut pendalaman dan penguatan agenda 3. Karena diyakini Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu manajemen ASN, apa itu whole of government, apa itu isu kontemporer. Pemahaman di MOOC itu kita bawa ke sini untuk kita lakukan pendalaman. Baik. Saya coba slideshow dulu. Mungkin sudah bisa ini. Ya, mantap.
Baik, kita masuk pada tujuannya. Jadi agenda kedudukan dan peran, ada yang menyebut PNS, ada yang menyebut ASN. Sebenarnya kita sudah masuk di PNS. Sudah agak spek dia. Dirancang dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis. Nah, hanya orang berpikir kritis itu yang bisa melakukan pendalaman terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dirancang dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek. Setelah paham, kita analisis, kita berpikir kritis, dan praktek penyelenggaraan negara. Dalam posisi Bapak dan Ibu sebagai PNS, ada 3 hal yang tidak mungkin Bapak dan Ibu hindari. Yang pertama, manajemen ASN. Jadi manajemen ASN ini mengelola atau menata atau mengatur PNS mulai dari direkrut sampai pensiun. Tetap standby pengaruh jaringan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Biasalah ini terjadi. Nah, kita bicara agenda 3 ini, ada 3 mata diklat di dalam ini Bapak Ibu. Yang pertama itu, coba kita lihat. Ya. Yang pertama itu manajemen ASN. Kemudian yang berikutnya whole of government. Yang ketiga pelayanan publik. Kelihatan anunya Pak? Materinya kelihatan tidak? Tidak Tidak, ya? kelihatan, Pak. Tidak, Pak. Kelihatan ya? Tidak kelihatan, Pak. Kenapa dengan saya tidak kelihatan ya? Macam-macam nih. Tidak kelihatan juga, Pak, dengan kita. Oh, enggak kelihatan juga ya? Iya. Ya stop share saja. Ya. Coba saya ulangi. Ini sudah kelihatan deh. Ya, coba saya slideshow. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Mantap. Dirancang dengan memberi penekanan kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Bapak dan Ibu selama menjadi PNS pasti terus berinteraksi atau terus tidak bisa melepaskan dirinya dengan urusan manajemen ASN, kemudian whole of government, dan pelayanan publik. Tidak bisa menghindar dari situ. 3 hal ini makanya disebut kedudukan dan peran. Karena memang kita berputar-putar di sekitar itu. Nah, untuk memahami dan bagaimana mendalami ini ada 3 mata pelatihannya. Mari kita lihat. Yang pertama whole of government atau disingkat WOG, whole of government. Yang kedua manajemen ASN dan yang ketiga pelayanan publik. Inilah 3 hal yang kita dalami. Mungkin hari ini kita hanya mendalami whole of government-nya dulu. Nanti kita lihat apa kita lihat. Oh ya, sinkronus. Ya, kita dalami dulu WOG-nya. Whole of government. Sebenarnya begini, sebelum mendalami, secara umum saya ingin mengatakan tidak ada satu orang pun di birokrasi, di organisasi pemerintah, tidak ada satu orang pun staf yang bekerja tanpa berkoordinasi dengan staf yang lain. Dan tidak ada satupun seksi atau subat
atau subdit yang bekerja tanpa berkoordinasi dengan subat yang lain, dengan seksi yang lain. Dan tidak ada satupun bidang bekerja tanpa berkoordinasi dengan bidang yang lain. Dan tidak ada satupun OPD, organisasi perangkat daerah, yang bekerja tanpa berinteraksi dengan OPD yang lain. Nah, sebenarnya whole of government ini mengatur hubungan kelembagaan. Maka bahasanya yang istilah yang mengarah kepada WOG itu adalah apabila Anda mendengar istilah integrasi, keterpaduan, koordinasi, sinergitas, itu bahasa-bahasa WOG, bahasa whole of government. Dan tidak ada kalimat atau kata yang paling akrab di telinga PNS itu koordinasi. Salah sedikit koordinasi. Coba koordinasikan dengan tata usaha. Kalau di sekolah. Coba koordinasikan dengan komite. Coba koordinasikan dengan anggaran, pihak anggaran. Coba koordinasikan dengan Bapeda. Coba koordinasikan dengan Pak Camat. Jadi memang kita ini tidak pernah lepas dari itu. Tidak pernah. Makanya disebut kedudukan dan peran. Nah, salah satu peran yang kita mainkan itu membangun sinergitas itu. Membangun kolaborasi, membangun keterpaduan. Makanya disebut, kalau sudah itu persoalannya, pasti itu bagian dari whole of government. Kemudian yang kedua, manajemen ASN. Manajemen ASN ini secara umum saya gambarkan bahwa ini mengatur atau mengelola PNS, mulai menentukan formasi yang mau diisi, kemudian dia direkrut sampai dengan pensiun. Itulah yang diatur dengan manajemen ASN. Sekarang ini penjabarannya di PP nomor 17 2020. tahun 2020 kalau tidak salah ingat, tentang manajemen ASN, perubahan dari peraturan pemerintah nomor 11. PP 11 2014. Oh, itu yang nomor 11 itu. Ada yang terbaru nomor 17. Nomor 17 2020. Kenapa ini salah satu yang dirubah? Dulu kalau PP sebelumnya masa menunggunya calon PNS itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Salah satu dari sekian banyak yang berubah. Nah, sekarang boleh lebih dari 1 tahun, tergantung kondisi. Makanya ada orang 2018 direkrut, nanti ikut lasar tahun sekarang. Kalau aturan lama itu salah. Kalau PP yang lama. PP yang terbaru membolehkan. Karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi ditambah dengan pandemi. Itu manajemen ASN. Nanti dibaca PP-nya nomor 17. Kalau tidak keliru tahun 2020. Yang terbaru. Kalau yang lalu itu nomor 11. Penjabaran dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang aparatur sipil negara. Nah, yang terakhir ini pelayanan publik. Nah, nanti kita bicarakan apa itu pelayanan publik. Baik. Nah, waktu Bapak dan Ibu di MOOC sudah selesai pertanyaan apa yang dimaksud dengan whole of government. Sudah selesai pertanyaan itu. Sudah terjawab oleh Bapak dan Ibu belajar mandiri di MOOC. Apa unsur-unsurnya? Sudah selesai. Apa itu manajemen ASN? Sudah juga selesai. Sudah difahami, bahkan sudah diingat. Maka tinggal ujian kompetensi. Dianggap sudah. Diasumsikan sudah selesai. Memahami dan mengingat sudah lewat. Nah, gilirannya hari ini mendalami dan menerapkan. Baik, kita masuk yang pertama. Whole of government. Hasil belajar peserta diharapkan mampu menerapkan konsep WOG. Ya, jadi sudah menerapkan Bapak. Bukan lagi mampu memahami. Sudah selesai itu. Mampu menerapkan.
Peserta diharapkan mampu menerapkan konsep whole of government sebagai best practice, praktek terbaik dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Jadi pelayanan yang tidak berdiri sendiri, yang terintegrasi. Hari ini tidak mungkin berdiri sendiri. Guru kalau tanpa dibantu oleh Telkomsel, ya sudah susah sekarang. Makanya dia terintegrasi. Jadi sudah terintegrasi dengan Infocom, karena urusannya pulsa, data apa. Sudah itu tuntutan keadaan. Jadi layanan-layanan ini bagaimana mempraktekkan whole of government. Pelayanan yang terintegrasi untuk mendapatkan praktek terbaik. Best practice. Praktek terbaik dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi. Makanya ego-ego sektor itu sudah harus dihilangkan dengan melakukan penerapan whole of government. WOG menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas. Makanya sekarang sudah tidak ada lagi OPD yang mengandalkan visi misinya. Semua merujuk pada visinya Pak Bupati kalau dia di kabupaten. Tidak ada lagi ego-ego itu. Sejak Permendagri yang terakhir, semua visi misi OPD dilebur ke visi misinya Pak Bupati. Kalau kami di provinsi, visi misinya gubernur terpilih. Menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respon pemerintah yang terpadu terhadap suatu masalah. Kalau ada masalah besar, direspon secara terpadu oleh pemerintah. Pandemi direspon secara terpadu. Bagaimana mengintegrasikan Telkomsel dengan Mendiknas supaya orang kuliah jalan meskipun tidak tatap muka. Bagaimana membantu mahasiswa, membantu guru-guru. Karena ada masalah bersama, ada masalah besar bersama yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi. Meskipun pandemi, kita tetap melakukan kegiatan tentu dengan mengedepankan prokes. Karena pandemi ini dianggap darurat kesehatan. Karena darurat, maka langkah-langkahnya juga darurat. Karena darat dikuasai COVID, kita naik ke udara dengan segala minusnya ya. Kayak tadi, baru mulai dibuka sudah anjlok lagi. Jalan nanti mati lampu lagi, anjlok lagi. Sabarlah, karena ini memang hanya alternatif pada saat darurat. Kalau sudah darurat, maka berlaku prinsip. Apa prinsipnya itu? Salus populi, lex exto. Keselamatan rakyat, hukum tertinggi. Jadi biarlah pendidikan menurun kualitasnya, ekonomi menurun pertumbuhannya. Tetapi kita ingin menyelamatkan rakyat. Karena itu memang prinsip. Salus populi, lex exto. Keselamatan rakyat, hukum tertinggi. Tidak ada lagi di atasnya. Maka hari ini ya mulai terkendali, begitu suasananya terkendali, maka kebijakannya berubah lagi. Jadi dinamikanya luar biasa. Orang kesehatan bilang ketika COVID ini melonjak, teman-teman di kesehatan teriak-teriak. Tutup rapat-rapat itu perbatasan. Orang ekonomi bilang buka luas-luas itu perbatasan. Supaya distribusi barang masuk. Ekonomi menggeliat. Nah, pemerintah mengambil jalan tengah. Tidak ditutup rapat-rapat, tidak juga dibuka seluas-luasnya. Maka terjadilah PPKM. Apa artinya apa kepanjangannya? PPKM apa kepanjangan? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dibatasi, bukan dilarang, dibatasi. Karena orang kesehatan bilang tutup rapat-rapat perbatasan.
supaya virus tidak masuk. Orang ekonomi bilang buka lebar-lebar itu perbatasan supaya arus barang keluar masuk bebas keluar masuk. Nah, jadi antara pertarungan itu dibuatlah PPKM, pembatasan, bukan pelarangan, bukan. Dibatasi. Dalam rangka apa? Salus populi lex exto. Keselamatan rakyat hukum tertinggi. Kenapa? Karena kita sedang darurat kesehatan. Undang-undang kesehatan yang mengatakan darurat. Kata kuncinya adalah kolaborasi, tujuan bersama, dan kerjasama. Bahasa-bahasa yang digunakan, koordinasi, sinergitas, keterpaduan, dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa WOG. Istilah-istilah whole of government. Ke atas kita konsultasi, ke samping kita koordinasi, ke bawah instruksi. Baik, ini pengantarnya WOG. Kenapa harus whole of government? Apa dasar pemikirannya? Yang pertama begini Bapak Ibu, faktor eksternal berubah demikian cepat. Sangat cepat perubahan ini Bapak. Kemarin kita begitu bangga dengan Nokia. Hari ini tidak ada lagi orang yang pakai Nokia Bapak. Begitu bangga kita dengan BlackBerry. Orang tinggalkan. Kenapa? Karena tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan. Tidak survive. Jadi perubahan itu dalam rangka menjaga keberlangsungan. Hanya orang-orang yang siap berubah yang bisa menyesuaikan dengan dinamika kehidupan. Kalau Anda tidak siap berubah, maka siap-siaplah ditinggalkan kehidupan. Nah, kondisi eksternal begitu cepat berubah, menyebabkan kita harus jawab dengan WOG. Nggak bisa dijawab sendiri-sendiri ini. Dinas pendidikan dia jawab sendiri mengandalkan kekuatannya, nggak bisa. Andai kan tidak dibantu pulsanya kan repot itu. Repot. Harus dijawab dengan whole of government. Harus dijawab dengan keterpaduan. Dijawab dengan sinergitas. Dijawab dengan kolaborasi. Jadi faktor eksternal begitu cepat berubah. Masa ojek sudah online, guru masih manual-manual. Kan repot itu, Pak. Ojek saja sudah online, Bapak. Kita di birokrasi santai-santai saja dengan nggak mungkin. Yang kedua, tekanan publik, Bapak. Jadi masyarakat semakin paham tentang hak-haknya. Tekanan publik terus semakin terasa, semakin hari kian terasa. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Ada undang-undang tentang pelayanan publik. Dari sana masyarakat belajar, paham dia akan hak-haknya, maka semakin lama semakin terasa tekanan publik itu. Semakin terasa. Begitu tekanan publik semakin terasa, tuntutan perubahan juga semakin mendesak. Tidak bisa kita diam. Harus putar otak bagaimana membangun konsep WOG. Kalau tidak bisa diselesaikan sendiri, ajak orang lain. Buat MOU, buat kerjasama. Buat integrasi. Itulah WOG. Dan PNS selalu berpikir ke arah itu. Karena itu salah satu peran dia. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan secara terintegrasi. Jadi the best practice, praktek terbaik itu dilakukan secara terintegrasi. Itulah WOG. Nanti kita lihat bentuk-bentuk operasionalnya di lapangan. Kemudian teknologi dan informasi, yaitu tadi. Masa ojek saja online, kita di rumah sakit biasa-biasa saja. Orang sudah mau melahirkan, baru sampai di halaman rumah sakit, sudah berteriak petugas, full Pak, full. Padahal jauhnya orang dari Palele, Pak. Sampai di Buol, oh full rumah sakit, Pak. Kenapa sih kalau dikasih tahu memang dari Palele, orang sudah utak-atik, oh kelas ini full, kelas 1 full, kelas 2, oh ada bangsal. Ayo berangkat. Ini sudah di halaman rumah sakit, baru dikasih tahu full. Kan repot kalau begini Bapak. Itulah tadi. Ojek saja sudah online.
Kok kita tidak bisa berpikir bagaimana melayani, sementara ini tekanan teknologi informasi tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan lagi. Andaikan kita tidak menggunakan IT, hari ini kita tidak belajar. Anda terkatung-katung status CPNS-nya. Terus berlarut-larut, terus berlarut-larut. Ada yang 2018 baru ikut laser tahun ini. Jadi berpikirlah kita di tempat tugas kita masing-masing bagaimana menjawab tekanan teknologi dan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan semakin kuatnya tekanan publik, semakin derasnya arus perubahan di lingkup eksternal, kemudian tuntutan teknologi dan informasi, akhirnya melahirkan kebijakan semakin kompleks. Semakin kompleks kebijakannya, Bapak. Nah, karena kebijakannya kompleks, tidak mungkin ditangani satu lembaga. Nggak mungkin. Disinilah peran whole of government itu. Whole of government. Baik, itu dasar pemikirannya Bapak. Inilah prakteknya Bapak. Ini prakteknya BOG. Kalau kategori koordinasi, struktur tidak berubah. Kalau kita koordinasi. Kalau Anda melakukan koordinasi antara sekolah A dengan sekolah B, tidak lantas merubah struktur. Itu namanya koordinasi. Koordinasi itu Bapak dan Ibu, sesuatu di luar kewenangan kita untuk memerintah. Misalnya puskesmas dengan puskesmas. Tidak mungkin kepala puskesmas A memerintah kepala puskesmas B. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin kepala sekolah SMP A memerintah kepala sekolah SMP B. Nggak mungkin terjadi itu. Maka karena ini tidak bisa melakukan garis perintah, maka dilakukan koordinasi. Koordinasi itu mengandalkan strategi komunikasi. Kalau di bawah kewenangan, diperintah, instruksi. Kalau petugas kesehatan yang ada di puskesmas, kalau kepala dinas kesehatan menghendaki ada kebijakan yang harus dilakukan, cukup diperintah. Ini perintah Pak Kadis. Nggak perlu koordinasi. Kenapa? Karena memang dia di bawah garis komando. Di bawah taktis kewenangan. Yang mau dikoordinasikan ini kalau tidak ada garis perintahnya. Sekolah dengan komite. Sekolah itu tidak bisa memerintah komite. Maka yang dibangun koordinasi. Itulah salah satu contoh. Jadi koordinasi itu sama tipe penyertaan. Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan. Jadi ini koordinasi ini sebenarnya bukan barang baru. Sudah lama. Cuma saya ingin mempertegas bahwa koordinasi itu apabila bukan berada di bawah garis perintah. Jadi kalau guru tidak berkoordinasi dengan murid, bukan. Kepala sekolah tidak berkoordinasi dengan guru. Karena kepala sekolah bisa perintah guru. Makanya kalau membuat pekerjaan, jangan Anda mengatakan koordinasi dengan pimpinan, atau atasan, atau mentor. Keliru itu. Bikin kegiatan koordinasi dengan mentor. Nggak bisa. Karena Bapak dan Ibu tidak selevel dengan mentornya. Maka bahasa yang benar konsultasi. Bahasa-bahasa itu yang kadang kita tidak terlalu memahami apa yang kita tulis di dokumen rancangan. Ada juga yang tipenya tipe dialog saja, tukar menukar informasi. Biasanya ini hal yang sama, bagaimana caranya puskesmas A menyelesaikannya. Maka diadakanlah pertemuan koordinasi yang bersifat dialog. Misalnya dalam penanganan penyakit apa ya? Penyakit tertentu,
Kemudian diadakan pertemuan dialog, koordinasi. Jadi kita ingin mengetahui cara-cara mereka di tempat lain. Bagaimana caranya orang di Buol menangani serangan hama wereng dengan caranya orang yang di Sigi. Itu namanya koordinasi tipe dialog. Tidak ada, kita hanya saling mendengar saja. Ada yang baik kita ambil, ada yang cocok kita bawa. Itu namanya koordinasi tipe dialog. Tidak ada saling perintah di situ. Yang kemudian ada joint planning. Nah, ini joint planning kerjasama di bidang perencanaan. Tapi sifatnya sementara, tidak permanen dia. Dalam rangka menyelesaikan rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan program vaksinasi, misalnya, maka diadakan joint planning bagaimana 3 puskesmas yang berdekatan membuat perencanaan bersama. Itu juga koordinasi tipe joint planning. Ini sering, Pak. Kalau di dunia usaha, paling sering dilakukan ini. Sifatnya sementara. Perencanaan bersama menangani hal yang sama di tempat kerja yang berbeda. Karena ada lingkungan eksternal yang membentuk, menyebabkan tidak bisa satu lembaga menyelesaikan secara mandiri. Misalnya objek wisata itu ada di desa A. Sementara untuk memasuk ke arah itu harus melalui jalur desa C dan D. Nah, bagaimana desa A berpikir supaya akses orang ke tempat wisata itu dijangkau dengan lebih mudah, lebih mudah lah kita mengakses wilayah itu. Maka diadakanlah joint planning. Ayo kita sama-sama menggunakan anggaran bersamaan untuk perbaikan jalan, dana desa. Joint planning namanya. Dalam rangka apa? Supaya tempat wisata itu bisa memberi penghasilan pada orang yang tinggal di sekitar 3 desa tadi itu. Karena tidak mungkin dia pikul sendiri. Pertama, jalur itu masuk di wilayah desa orang lain. Tidak ada kewenangannya mengatur uang yang ada di desa itu. Maka joint planning kita lakukan bersamaan, perbaikan jalan lingkungan desa dengan menggunakan dana desa masing-masing serentak dimulai bulan Maret tahun berjalan. Itu namanya joint plan. Tapi sifatnya sementara, tahun depan belum tentu ada lagi. Joint planning. Ini ada integrasi. Nah, integrasi itu Bapak dan Ibu, apa maksudnya integrasi itu Bapak? Integrasi. Apa maksudnya integrasi? Siapa yang tahu? Saling berkaitan, Pak. Bekerja sama. Ya, integrasi. Kalau dia memisahkan diri, disintegrasi. Kalau integrasi itu menyatukan ke dalam. Nah, integrasi ini ada juga yang bersifat sementara, Bapak. Itu namanya joint working. Jadi bukan lagi planningnya di join, tapi workingnya, kerjasamanya. Jadi sudah pekerjaan disatukan, Pak. Kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Apa kolaborasi, Bapak? Bekerja sama. Ya. Pemaduan. Bagaimana? Perpaduan, Pak. Pemaduan. Perpaduan, ya. Perpaduan. Kolaborasi itu, kolaborasi musik tradisional dan musik jazz. Dikolaborasi melahirkan musik baru. Jadi hilang unsur tradisionalnya, hilang juga unsur jazznya, muncul yang baru. Itu namanya kolaborasi. Ya. Kolaborasi itu ada Pak, bisa menghilangkan unsur formal suatu lembaga, mulai cair antar lembaga yang berkolaborasi itu mulai ada
apa, mulai cair rencana, oh ya, diikat oleh rencana jangka panjang. Jadi kalau kolaborasi itu begitu. Seperti sulit kita memisahkan gula merah dan gula putih ketika sudah jadi cola. Kolaborasi. Sudah berubah nama dia, Pak. Jadi cola sudah, padahal unsurnya tadi itu. Tapi dia memunculkan yang baru. Sama tadi kolaborasi musik jazz dengan musik tradisional bowl. Lahirlah irama baru. Irama baru itu tidak lagi memperlihatkan ciri jazz, tidak juga memperlihatkan tradisional. Kira-kira begitu kolaborasi. Agak kuat dia. Kuat, menyatunya kuat dia. Nah, yang paling kuat itu joint venture. Kalau kolaborasi ini biasanya yang mulai disatukan itu rencana jangka panjang. Apa rencana jangka panjangnya kesehatan, apa rencana jangka panjangnya Mendiknas. Mulai. Kalau joint venture, perencanaan jangka panjang kerjasama pada paket besar yang menjadi urusan. Nah, ini bukan hanya lagi rencana jangka panjangnya, kerjasama pada pekerjaan besar. Pekerjaan besar itu apa ya? Bagaimana menggolkan Boal sebagai destinasi wisata laut. Itu rencana besar. Maka mulai diintegrasikan semua OPD terkait. Semua diarahkan ke sana. Ada dananya sekian persen arahnya ke sana. Mulai ada kerjasama pada pekerjaan besar yang dianggap strategis. Itu namanya joint venture. Joint venture. Joint venture, apa bahasa Inggrisnya? Nah, yang mungkin yang belum bisa kita lihat selama ini, tidak tahu kalau di ibu kota negara maksudnya, yang integrasi satelit, entitas terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Jadi yang dulunya terpisah disatu-satukan menjadi milik bersama. Nanti kita lihat praktek-praktek konkretnya. Jadi kalau integrasi tipe satelit, entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Mekanisme integratif. Kalau mau lihat ini, coba kata lihat di pelayanan satu atap. Pelayanan satu atap, terutama di perizinan. Jadi ada yang dilebur, sama dengan Badan BPKAD, Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah. Itu dulu belum ada badan itu. Keuangan diurus sendiri, aset diurus sendiri. Kira-kira 5 tahun lalu masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, sekarang dibuat lembaga baru, kemudian intensitas yang tadi terpisah menjadi milik bersama, dibentuklah mekanisme baru yang secara terintegrasi. Maka lahirlah lembaga baru. Kalau dulu kami mengurus keuangan, pergi di bagian keuangan, mengurus aset, pergi di bagian aset. Sekarang disatukan, sekaligus pengelolaannya. Itulah contoh satelit. Yang kemudian kedekatan dan pelibatan. Ada kategori kedekatan dan pelibatan. Lembaga menyatu, wadah lebih permanen. Oh tidak. Kedekatan dan pelibatan itu contoh dari BPAKD. Itu contohnya. Kalau satelit entitas terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integrasi. Ini kira-kira satap ini. Kalau yang satelit ini. Pelayanan satu atap, apa kepanjangannya Samsat? Siapa yang tahu kepanjangannya Samsat? Apa kepanjangannya Samsat? Kami selalu bilang, saya ke Samsat dulu, Pak urus STNK. Apa sebenarnya Samsat? Sistem administrasi satu atap. Samsat. Sistem administrasi satu atap.
Jadi Samsat itu contohnya itu. Sistem administrasinya satu atap, tapi entitasnya terpisah. Entitas terpisah. Entitas terpisah itu maksudnya pajak tetap dikendalikan oleh kantor pajak. Cuman mereka berkumpul di satu tempat. Mendekatkan pelayanan. Perhubungan. Staf yang ada di perhubungan di Samsat itu tetap atasannya ada di perhubungan. Tidak melebur. Maka entitasnya terpisah. Kalau kedekatan dan pelibatan, itulah contoh BPAKD. Sudah melebur, kemudian membentuk perencanaan jangka panjang kerjasama pada bidang menjadi urusan utama salah satu peserta aliansi strategi. Aliansi strategis union merger. Perencanaan jangka panjang bekerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama adalah salah satu peserta. Masing-masing apa itu? Nampak apa ya? Apa tulisannya di bawah? Masing-masing nampak penggabungan ke dalam struktur baru. Muncullah struktur baru tadi, BPAKD, struktur baru itu. Kalau Samsat itu betul mereka satu atap, tetapi kewenangan tidak melebur. Kewenangan tidak melebur dia, tidak membuat struktur baru. Tetap dia merujuk pada kewenangan OPD-nya masing-masing. Pegawai pajak yang ada di Samsat itu tetap bertanggung jawab kepada atasannya yang ada di kantor pajak. Pegawai perhubungan yang ada di Samsat itu, yang ada mejanya itu, tetap dia bertanggung jawab kepada atasannya yang ada di perhubungan. Tidak terjadi penggabungan struktur baru. Tidak ada struktur baru. Kira-kira begitu Bapak. Inilah bagaimana WOG itu diterapkan. Seperti inilah penerapan WOG. Yang kalau saya tidak salah baca dulu, yang terbaik di dunia ini dipraktekkan di Azerbaijan. Jadi hampir semua, termasuk kemarin itu, ada 16 orang, kira-kira 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu. Rombongan Menpan membawa pegawainya ke Azerbaijan. Bagaimana melihat praktek-praktek whole of government. Kabarnya yang terbaik di dunia sekarang ini dimiliki oleh Azerbaijan. Nah, kita bisa buat ini, buat ya sesuai dengan kondisi di mana kita bekerja. Mungkin koordinasi struktur tidak berubah. Oke, integrasi lembaga mulai cair, rencana jangka panjang mulai dikerjasamakan. Begitu seterusnya. Nah, penataan institusi ini boleh horizontal, boleh vertikal. Nah, misalnya kalau vertikal itu antara Kementerian A dengan dinas tertentu di provinsi, kemudian diteruskan dengan misalnya Kementerian Pertanian. Kemudian coba lihat sektor A, Kementerian A, tinggal bagaimana menurunkannya secara berjenjang ke provinsi dan kabupaten kota. Itu namanya penataan institusional secara vertikal. Kemudian ada yang horizontal. Di level pusat misalnya hal-hal penting, hal-hal yang strategis dikerjasamakan dengan beberapa menteri. Tentu kalau beberapa menteri, pasti menterinya berbeda-beda. Pasti. Begitu seterusnya. Di provinsi bisa jadi. Dalam rangka menangani yang paling sering kita lihat ini, kalau pembatasan wilayah itu. Pembatasan wilayah dalam rangka prokes. Coba lihat. Ada unsur Pemdanya dari kantor lurah, kemudian kantor camat setempat, kemudian ada unsur perhubungannya,
ada unsur kesehatannya, dan ada unsur kepolisiannya, dan unsur-unsur yang lain. Jadi itu namanya sebenarnya sedang menerapkan konsep WOG, whole of government. Kalau ada isu-isu strategis yang sedang masuk, sedang menjadi hal yang mendesak di BUOL, misalnya penanganan apa ya, penanganan tambang emas rakyat, kan biasanya itu menyita perhatian publik itu. Nah, bagaimana mengelola itu ya dikerjasamakan beberapa lembaga terkait dalam rangka agar keberadaan sumber daya tadi itu benar-benar menguntungkan rakyat sekaligus pemerintah daerah. Kesimpulannya, penataan institusi dikaitkan dengan konsep whole of government bisa saja ditata secara vertikal, bisa juga ditata secara horizontal, tergantung isu yang dihadapi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini sudah penerapannya ini. Mulai dari sini sudah penerapan. Nah, ini penerapan dilihat dari sisi penataan institusi. Karang Taruna kerjasama dengan Risma. Dalam hal apa? Misalnya dalam penanaman kembali mangrove ya, yang ada di pinggir-pinggir laut itu. Jadi membuat kerjasama, ada kerjasama jangka panjang antara Risma, pemuda gereja, dan Karang Taruna di satu desa. Sama-sama melakukan penanaman kembali pohon mangrove ya. Kira-kira begitu. Ada juga secara vertikal. Dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan langsung ke desa. Atau kelurahan. Jenis praktek whole of government dalam pelayanan publik. Nah, ini sudah masuk ke pelayanan publik. Tadi itu penggambaran secara umum. Pelayanan publik ini terdiri dari apa semua jenis-jenis pelayanan kita, Mbak? Pelayanan publik. Barang dan jasa, Pak. Ya, setelah itu apa lagi? Administratif sejenis. Administratif. Nah, apa lagi? Ya, Pak Bamit ya. Pak Bamit tadi mengatakan bahwa jenis-jenis pelayanan publik itu barang dan jasa, administratif. Masih ada yang lain? Kalau di kesehatan di rumah sakit, puskesmas. Di ada juga di Dukcapil, pencatatan sipil buat KTP itu masuk pelayanan publik. Iya. Makanya dengan demikian secara garis besar pelayanan publik itu dibagi ke dalam ini sudah bahan tayangnya sudah ada. Sudah jelas sekali di bahan tayangnya. Yang pertama pelayanan jasa. Sering orang langsung menyambung pelayanan jasa, barang dan jasa. Branjas. Apa itu barang? Jadi pelayanan barang itu, Pak. Kadang orang tidak memahami. Orang membangun jembatan itu sedang melakukan pelayanan publik. Mengaspal jalan itu pelayanan publik. Memperbaiki dermaga itu pelayanan publik. Jadi orang yang tidak paham dia bilang ini pemerintah tidak ada kerjanya. Karena tidak bisa menghubungkan antara apa yang dia lihat dengan fungsi. Jadi mengaspal jalan itu Pak pelayanan publik itu. Itu pelayanan publik di bidang pengadaan barang. Jadi orang memperbaiki dermaga yang ada di Leo gitu. Itu pelayanan publik, sedang melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam hal barang. Jadi barang itu mulai jalan, air bersih, telepon, listrik, semua sarana dan prasarana itu adalah barang. Makanya panitia tender, panitia pengadaan barang itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu kita semua ini berada di pelayanan jasa.
Mohon maaf, Pak Bahamid ini kerja di mana? Nakes, Pak, kesehatan. Pelayanan jasa. Yang Ibu bilang tadi itu jasa semua. Jadi kalau Pak Arianto kerja di mana? Kantor Instansi Satuan Polisi Pamung Praja, Pak. Iya. Layanan jasa, penegakan perda. Oh tidak, kalau Pak ini pelayanan regulasi. Kalau tidak salah regulasi dia. Bisa jadi Regulatif. kombinasi antara pelayanan jasa dan regulasi. Regulasi itu surat izin usaha, surat izin gangguan, surat ayam, ya begitulah yang terkait dengan dasar hukum pelaksanaan sesuatu kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan administratif. Administratif ini ya, termasuk tadi itu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Izin-izin usaha ya, izin-izin apa? Izin tambang, izin pelayanan administratif. Kemudian di Samsat itu juga administratif. Kemudian Dukcapil itu juga administratif. Nah, dengan demikian pelayanan publik itu sebenarnya ada yang membagi 3. Barang dan jasa dia satukan. Kemudian ada juga cuma 2 saja, administratif dan barang dan jasa. Karena regulasi itu masuk bagian dari administratif. Tetapi kalau kita mau detailkan kira-kira 4. Ada pelayanan administratif, ada pelayanan regulasi yang terkait dengan aturan-aturan, ada pelayanan jasa, ada pelayanan barang. Nah, pendidikan, kesehatan ada di situ. Tetapi ada kemungkinan lembaga itu menerapkan 2 pelayanan sekaligus. Dia melayani dari sisi administratif dan layanan jasa juga ada di situ. Bisa saja. Tinggal kita cek. Baik. Pola pelayanan publik dipraktekkan dalam WOG. Jadi ada pelayanan teknis fungsional. Tunggu. Pelayanan teknis fungsional. Pelayanan teknis fungsional. Ini kesehatan dan guru masuk di sini. Teknis fungsional. Teknis sesuai dengan fungsinya. Ada pelayanan satu atap. Jadi pelayanan dari sini tadi, Pak ya. Dari sini tadi, Pak. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Samsat, sistem administrasi satu atap. Pelayanan jasa, kesehatan, pendidikan, perhubungan sosial. Ini cenderung dia pada pelayanan teknis fungsional. Kalau Bapak dan Ibu sering mengikuti diklat teknis apa? Penyusunan RPP. Diklat teknis penyusunan SOP pelayanan kesehatan di mana? Nah, itu teknis fungsional. Pelayanan satu pintu. Ya, itu tadi perizinan tadi itu. Kemudian pelayanan terpusat. Pelayanan terpusat ini tinggal menjabarkan yang tadi ini. Pelayanan terpusat itu ya tadi itu yang terpusat saja, tetapi tidak dalam satu kendali kewenangan maksudnya. Hanya dalam satu tempat. Kemudian sekarang ini yang paling banyak pelayanan elektronik. Kita sedang bergerak ke arah itu. Karena sudah era digital. Jadi pelayanan elektronik. Sekarang ini kita sedang menyusun data pendataan ulang pegawai. My apa itu? Ini kan itu kan pelayanan elektronik. Pelayanan elektronik. Nah, sekarang ini pola pelayanan publik praktek WOG itu kira-kira kalau dilihat faktanya di lapangan seperti ini pembagiannya. Ada pelayanan teknis fungsional, polanya ya, ada pelayanan satu atap, ada pelayanan satu pintu, ada pelayanan terpusat, ada pelayanan elektronik. Itulah pola yang ada sekarang, praktek whole of government. Pelayanan teknis fungsional ini teknis fungsional. Termasuk tenaga medis kalau tidak salah ini, teknis fungsional.
Pelayanan satu atap, pola ya. Pola itu artinya apa? Model-model yang kita lihat di lapangan. Itu menunjukkan praktek whole of government. Dalam rangka apa itu? Kembali ke sini. Melayani administrasi, melayani regulasi, melayani barang, melayani jasa. Dalam rangka melaksanakan pelayanan ini, inilah polanya. Ada pelayanan teknis fungsional, ada pelayanan satu atap, ada pelayanan satu pintu, ada pelayanan terpusat. Yang konvensional ini. Pelayanan teknis fungsional itu yang konvensional, yang masih ada sekarang ini, yang sering kita gunakan orang datang ke kantor. Nanti dari kantornya kita dia ke kantor pos, dari kantor pos dia ke kantor ini. Nah ini sudah mulai disatukan, semua yang terlibat disatukan. Satu tempat tapi komando kembali ke induk masing-masing. Pertanggungjawaban kembali ke induk masing-masing. Ini pelayanan satu pintu, mulai ada yang disatukan. Ini pelayanan terpusat. Ada pelayanan elektronik. Inilah praktek-praktek whole of government. Sampai jam, kita sampai jam, oh sudah 9.45 ya? Iya ya? Ya, Coba Pak. lihat. 16 menit lagi, Pak. Hah? Sekitar 16 menit lagi waktunya. Ya. Berapa? 16 menit, Pak. Oh 16 menit ya? Oh iya. Oh ada timersnya situ. Sampai jam apa timersnya itu? Ada Pak timernya sedang berjalan 16 menit. 16 menit lagi ya? Ya. Baik, kita sempurnakan pertemuan ini khusus untuk whole of government dulu. Nanti pertemuan kedua kita bicara tentang manajemen ASN. Yang terakhir adalah umpan balik. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Mari kita share ya. Tukar-menukar informasi, pengalaman, pengetahuan terkait dengan praktek-praktek pelayanan yang kita lihat selama ini yang sifatnya terintegrasi. Mulai ada penyatuan-penyatuan. Kalau yang kita lakukan selama ini kan teknis fungsional. Orang datang ke kantor, layani kita karena bidang kita, bidang teknis kita. Misalnya Pak Bahamid tadi di kesehatan ya, MDKes. Iya, Pak, kesehatan. Pak Arianto tadi di Satpol ya. Nah, orang datang tugas-tugas Satpol itu di samping penegakan perda. Nah, Dewi Sartika di mana? Ibu Dewi Sartika di mana tugas? Di rumah sakit, Pak. Hah? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit juga ya. Siapa yang di OPD ini selain Satpol PP? Yang dari OPD? Saya di BKD, Pak. Oh, di BKD. Nah, pelayanan teknis fungsionalnya itu adalah kenaikan pangkat. Orang mau mutasi, orang mau promosi. Itu namanya pelayanan teknis fungsional. Seperti itu. Saya hanya ingin memberi contoh saja. Baik, kalau ada yang perlu didiskusikan silakan. Masih ada waktu yang tersisa. Silakan Bapak Ibu. Terkait dengan praktek-praktek pelayanan yang terintegrasi. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mengangkat masalah itu dalam rangka menyusun rancangan aktualisasi, isu yang paling kompleks itu adalah whole of government. Itu yang paling kompleks. Kalau itu isunya pasti pekerjaannya paling sedikit menurut saya, pengalaman saya paling sedikit kadang lewat dari 5 dia itu kegiatannya. 7 sampai 9. Karena isunya whole of government. Tapi kalau isunya pelayanan publik, ya, bagaimana cara membedakan, Pak? Coba siapa yang bisa komentar? Bagaimana Anda bisa membedakan yang mana pelayanan publik, isu pelayanan publik, yang mana isu pelayanan whole of government, yang mana isu manajemen ASN? Siapa yang bisa membedakan itu? Karena tidak keliru, kalau tidak keliru di materi isu kontemporer, maka isu yang diangkat itu harus mewakili 3 mata diklat yang ada di kedudukan dan peran. Sebelum masuk pada validasi isu, terserah menggunakan alat apa saja, tetapi dipastikan
isu yang masuk dalam tabel validasi itu baik APKL, ASTR, ASTRID atau alat yang lain harus mewakili, harus ada yang dia wakili, ada manajemen ASN-nya, ada whole of government-nya, dan ada pelayanan publiknya. Nah, sekarang bagaimana membedakan itu? Coba. Siapa yang bisa mengomentari ini? Bagaimana membedakan isu atau contoh isu contoh isu WOG apa? Contoh isu manajemen ASN apa? Contoh isu pelayanan publik apa? Silakan. Ya, saya mencoba, Pak. Ya. Kalau untuk mohon izin, Pak. Kalau untuk untuk isu mengenai POG ini misalnya penegakan PNS yang menggunakan masker atau menerapkan protokol kesehatan. Jadi dari BKD sendiri, BKD khususnya bidang disiplin, bekerja sama dengan Satpol PP untuk menegakkan atau untuk melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan yang dilakukan khususnya oleh PNS. Apakah itu sudah dilakukan secara tertib atau belum? Itu kalau untuk WOG antara BKD dengan Satpol PP. Sedangkan kalau di manajemen... Sebelum lanjut, Ibu, sebelum lanjut. Oh, iya, Pak. Bagaimana teknik merumuskan isu? Teknis merumuskan isu. Yang paling ada, kalau kita bisa menggunakan APKL yang melihat dari APKL-nya. Itu validasinya. Oh, ini kita masih merumuskan isunya. Membuat isunya. Syarat membuat isu itu bagaimana ya? Siapa yang tahu syarat supaya itu masuk kategori isu? Coba ingat-ingat materi yang kemarin. Syaratnya isu itu dibuat seperti apa? Apa syaratnya? Pak Arianto, apa syaratnya itu? Kalau tidak salah Pak, USG itu Pak. Oh, itu alatnya. alatnya. Alatnya itu. Alatnya. Isu itu harus dibuat dalam pernyataan negatif. Bukan isu namanya kalau bukan negatif dia. Contoh, rendahnya itu kan negatif, kurangnya, belum adanya, belum efektifnya, mahalnya, sulitnya, harus negatif dia. Baru dia masuk kategori isu. Kenapa dia harus negatif? Supaya orang yang mendengar itu tertantang. Misalnya rendahnya, atau kurangnya, atau lemahnya. Berarti kita ditantang untuk meningkatkan. Karena kurang. Kalau belum adanya, kita ditantang mengadakan, merumuskan, membangun, menyusun. Jadi begitu ya, supaya benar-benar dia masuk kategori isu. Nah, boleh Anda menggunakan pernyataan positif, tapi pastikan substansi negatif. Contoh, tingginya. Tinggi itu kan positif. Tapi yang tinggi itu kan angka COVID. Negatif substansi. Tinggi itu positif. Tapi yang tinggi angka pengangguran. Perkelahian antar desa. Kematian bayi saat dilahirkan. Itu yang tinggi. Berarti walaupun kalimatnya positif, tetapi substansinya negatif. Nah, coba kita buat pernyataan negatif terkait dengan 3 mata pelatihan itu. Manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Coba. Izin, Pak. Silakan Ibu Dini, lanjutkan Ibu Dini. Oh. Ibu Dini dilanjutkan. Ini melanjutkan yang 3 isu atau? Yang tiga. Tadi kan bukan tidak masuk ke kriteria isu tadi. Karena pernyataannya tidak negatif. Berarti saya coba ulang ya, Pak. Ya. Rendahnya PNS dalam menerapkan protokol kesehatan untuk WOG. Tunggu dulu, coba lihat kalimatnya. Isu itu harus spesifik dan terukur. Rendahnya PNS. Apanya yang rendah? Partisipasinya, disiplinnya. Harus isu itu harus spesifik, Bapak. Harus terukur dia. Nggak bisa dia mengawang-awang. Nggak bisa. Karena dia mau diintervensi. Ya. Itu cara teknik merumuskan isu.
Nah, rendahnya disiplin PNS dalam penerapan prokes. Menurut Ibu itu isu apa? Mewakili apa itu? Mewakili yang Ah. WOG. Ah, kan, jadi begini ya. Apa ya? Nah, jadi saya harus sampaikan kembali ini. Kalau WOG itu ciri-cirinya koordinasi, keterpaduan, sinergitas, kolaborasi, kerjasama. Nah, cara membedakannya begini. Apapun yang Anda lakukan, sepanjang itu sasarannya adalah PNS atau petugas, itu namanya isu manajemen ASN. Harus dijaga betul, ini prinsip ini. Kalau Anda tidak paham ini, maka salah semua isu yang Anda rumuskan di validasi isu, di tabel validasi. Karena tidak mewakili manajemen, tidak mewakili, mungkin dari sekian banyak isu yang Anda masukkan itu masuk pelayanan publik. Yang kedua, apapun yang Anda lakukan sepanjang kerjasama dengan pihak yang tidak bisa Anda kendalikan secara kewenangan, secara struktur, itu WOG. Nah, itu tadi isu WOG-nya Ibu Dini, begini sesungguhnya isu WOG-nya. Belum optimalnya kerjasama antara OPD dalam rangka penanganan prokes. Kalau Anda bawa ke BKD, siapa yang bisa dikerjasamakan? Kalau di internal tidak bisa, bukan WOG. Misalnya lemahnya kerjasama antar bidang di BKD dalam penerapan prokes. Nggak bisa, nggak masuk kriteria WOG dia. Mas, WOG itu harus keluar dari kewenangan. Bukan di bawah kendali penuh. Makanya kita membutuhkan koordinasi. Itu baru WOG. Makanya kalau isu WOG yang diangkat, pasti pekerjaannya berat. Kelihatan itu. Nah, isu pelayanan publik, Bapak Ibu, apapun yang Anda bicarakan sepanjang, kalau dia guru, sepanjang sasaran pembicaraannya itu siswa dan orang tua siswa, maka itu adalah pelayanan publik. Kalau dia guru. Rendahnya kemampuan siswa, pelayanan publik. Rendahnya partisipasi orang tua siswa, pelayanan publik. Pasti pelayanan publik. Kalau lemahnya kerjasama atau belum maksimalnya, belum optimalnya kerjasama sekolah dan komite, itu WOG. Tapi kalau Anda mengatakan rendahnya disiplin tenaga administrasi, itu pasti manajemen ASN. Karena petugas sasarannya. PNS sasarannya. Jadi begitu cara membedakannya, Bapak. Cara mudah membedakan yang mana isu manajemen ASN, yang mana isu WOG, yang mana isu pelayanan publik. Dan ketika Anda memvalidasi isu, tidak boleh tidak harus terwakili 3 mata diklat. Harus terwakili. Ada isunya, rendahnya, coba saya tanya dulu. Rendahnya nilai matematika, rendahnya nilai belajar matematika siswa. Ini isu apa ini? Kalau di guru. Pelayanan publik. Apa? Pelayanan publik. Mantap. Dan Pelayanan publik. Karena sasarannya siswa. Nah, kalau isunya begini. Rendahnya partisipasi orang tua dalam pengawasan siswa belajar di masa pandemi. Kira-kira isunya apa itu? Isu apa itu? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Jangan terpancing. Tetap pelayanan publik. Karena sasarannya yang dilihat. Sasaran pertama murid, sasaran kedua orang tua. Pasti pelayanan publik. Nah, kalau teman-teman di puskesmas, di rumah sakit, kalau sasarannya pasien atau keluarga pasien, pasti pelayanan publik. Pasti. Rendahnya disiplin pengunjung terhadap aturan prokes di rumah sakit. Itu berarti pelayanan publik. Tetapi kalau yang rendah itu petugas di IGD misalnya, atau petugas di posyandu, atau petugas di mana saja, di rekam medis, atau di apoteker, sepanjang petugas dipersoalkan itu manajemen ASN.
Anda sedang memperbaiki ASN. Saya kira begitu ya. Baik, ada pertanyaan yang lain silakan. Ada yang mau dipertanyakan atau ada hal-hal lain yang ingin dikomunikasikan? Nanti coba kita share. Ayo, silakan, masih ada waktu. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Berarti nanti semisal kita membuat laporan aktualisasi ini, itu Iya. kita membuat isu yang mencakup ketiganya, atau kita memilih salah satu bagian, misalnya WOG atau pelayan publik atau asesmen, atau harus secara keseluruhan? Atau gimana? Yang saya pahami, karena dalam beberapa angkatan saya juga mengajar isu kontemporer. Nah, dalam memvalidasi isu sebelum masuk ke tabel, terserah Anda menggunakan APKL boleh, USG boleh, ASTR juga boleh, ASTRIT juga boleh, dan masih banyak alat-alat yang lain untuk memvalidasi. Maka pastikan ketiga mata diklat tadi terwakili. Terwakili, Ibu. Nanti pada saat validasi muncul core isu utama. Itu tinggal satu core isunya. Misalnya yang terpilih nanti manajemen ASN, enggak apa-apa. Yang terpilih nanti pelayanan publik, enggak apa-apa kalau memang hasil analisis dengan menggunakan instrumen tertentu yang inti atau yang core adalah pelayanan publik, ya itu yang menjadi sasaran intervensi. Saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu setelah menemukan isu core atau isu utama atau isu inti, kemudian dicarilah alat analisis untuk menelusuri sebab. Nah, itu banyak alatnya. Ada mind map, ada fishbone, ada tree analysis, ada causal map, bahkan ada juga orang memperkenalkan analisis SWOT sederhana itu. Saya kira begitu, Ibu. Tidak bisa atau tidak boleh Bapak dan Ibu membawa 3 isu atau 5 isu ke dalam tabel validasi, tetapi isunya bersumber dari satu saja, semua pelayanan publik. Nggak bisa. Harus ada yang mewakili manajemen ASN. Harus ada yang mewakili whole of government. Ada tabelnya itu di materi isu kontemporer, ada tabel itu yang menggambarkan secara jelas dari mana sumber isu itu didapatkan. Ya. Oke, saya kira waktu kita juga sudah habis. Nanti kita tindak lanjuti di pertemuan berikutnya ya. Karena kita sudah diminta untuk meninggalkan ruangan kecil ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.